Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Hanifah Rahab, mahasiswa dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, NIM 2220200060, Prodi Matematika. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya ingin membahas tentang program linear, yaitu salah satu soalnya di mana PT Bakery memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju dengan keuntungan tiap jenis produk masing-masing 150, 400, 600. Nah, setiap minggu ditetapkan minimum produksi roti pia itu 25 unit, bolu kismis 130 unit, dan coklat keju 55 unit. Ketiga jenis roti memerlukan pemrosesan 3 kali, yaitu penyiapan bahan, peracikan, dan pengovenan, seperti terlihat pada tabel yang sudah saya lampirkan. Dan kita akan mencari bagaimana formulasi program linear masalah PT Bakery tersebut dan hitung solusi optimalnya. Nah, saya akan menjelaskan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, dalam penyelesaiannya ada 4 tahap. Yang pertama itu kita menentukan variabelnya dulu. Nah, kita misalkan pia itu sebagai X, Y-nya bolu kismis, Z-nya itu coklat keju. Kemudian, langkah yang kedua kita harus menentukan fungsi tujuan Z max-nya, yang mana Z max-nya ini kita ambil dari harga per unit roti tadi, yang mana kita jadikan 150X, 400Y, dan 600Z dari harga bolu-bolu tadi. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari fungsi kendala atau batasannya. Nah, kita umpamakan yang A itu ada 4X, 2Y, dan 6Z kecil dari 130. Kemudian B, kita umpamakan 3X ditambah 4Y ditambah 9Z kecil dari 170. Dan C-nya yaitu X ditambah 2Y ditambah 4Z kecil dari 52. Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa lihat ya dalam tabel berikut untuk menentukan fungsi batasannya atau fungsi tujuannya. Nah, habis ini kita akan mencari titik potong. Nah, tadi kita kan udah membuat perumpamaan yang mana kita yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 130. Nah, kita buat dua variabel dari angka tersebut nilainya adalah 0. Nah, kita buat misalnya yang 0 itu adalah X dan Y. Nah, dari hasil penjumlahan dengan 0 tersebut, maka diperoleh nilai X adalah 0, 0, dan 32,5. Kemudian nilai Y diperoleh 0, 65, 0, dan Z 21,67, 0, dan 0. Kemudian yang B tadi 3X ditambah 4Y ditambah 9Z sama dengan 170. Nah, dari hasil penjumlahan dengan menolkan dua variabel tersebut dapat kita peroleh X-nya itu 0, 0, 56,67, Y-nya adalah 0, 42,5, 0, dan Z-nya adalah 18,8, 0, dan 0. Kemudian yang C, X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 52. Dan diperoleh X 0052, nilai Y 0, 26, 0, dan Z-nya adalah 13, 0, dan 0. Sehingga dapat diperoleh titik A sama dengan 0,0,13, titik B X, 0,Z, kemudian titik C 32,5,0,0, dan D X, Y, 0, dan E 0,26,0. Nah, karena kita udah memperoleh titiknya, teman-teman bisa lihat kita dapat memperoleh grafiknya seperti yang ada di gambar. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik persamaannya, kemudian kita menentukan DHP-nya. Nah, cara menentukan DHP ini yaitu dengan kita lihat. Nah, dapat kita lihat yang mana dari titik-titik tadi yang semuanya mencakup dari persamaan-persamaan tersebut. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat DHP-nya itu berada di titik A, B, C, D. Kemudian karena kita sudah memperoleh nilai titik A, titik C, dan titik D, maka kita akan mencari titik B dan titik D. Adapun nilai titik B dapat kita peroleh dengan menggunakan
kita gunakan 4x ditambah 6z sama dengan 130. Kemudian 3x ditambah 9z sama dengan 170. Dan x ditambah 4z sama dengan 52. Nah, hasilnya adalah x sama dengan 52 dikurang 4z. Nah, kemudian kita ambil persamaan dari 4x ditambah 6z sama dengan 130. Kita masukkan nilai x tadi sama dengan 52 dikurang 4z. Nah, jadi hasilnya adalah 4 dalam kurung 52 dikurang 4z tutup kurung ditambah 6z sama dengan 130. Kemudian kita kali ke dalam, hasilnya yaitu 208 dikurang 16z ditambah 6z sama dengan 130. Kemudian dikurangkan, hasilnya adalah min 10z sama dengan 130 dikurang 208. Min 10z sama dengan min 78. Jadi nilai z adalah 7,8. Kemudian kita masukkan 7,8 ini ke persamaan yang tadi kita peroleh yang pertama, yaitu x sama dengan 52 dikurang 4z. Nah, z-nya kita ganti jadi 7,8. Setelah kita masukkan, kemudian dikalikan ke dalam, dan hasilnya adalah x sama dengan 52 dikurang 31,2, dan x adalah 20,8. Jadi kita temukan titik B-nya itu adalah 20,8, 7,8. Nah, setelah dapat nilai titik B, kita akan mencari nilai titik D. Sama halnya kayak tadi, kita ambil persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 130, 3x ditambah 4y sama dengan 170, dan x ditambah 2y sama dengan 52. Nah, habis itu 4x ditambah 2y sama dengan 130, x ditambah 2y sama dengan 52, 4x ditambah 2y sama dengan 130, dan 4x ditambah 8 sama dengan 208. Kemudian kita kurangkan dan dapat hasilnya itu min 6y sama dengan min 78, y sama dengan 13. Nah, kita sudah memperoleh nilai z, nilai y, dan nilai x. Setelah kita memperoleh x, y, dan z, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam nilai x, y, dan z dalam mencari z max, dan dapat kita peroleh titik A yaitu 0,0,13. Jadi 150 dikali 0 ditambah 400 dikali 0 dan tambah 600 dikali 13, hasilnya adalah 7.800. Titik B memperoleh 7.800. Kemudian titik D yaitu 20,8,0,7,8 sama dengan 150 dikali 20,8 ditambah 400 dikali 0 ditambah 600 dikali 7,8, hasilnya 7.800. Dan di titik C diperoleh 32,5,0,0 sama dengan 150 dikali 32,5 ditambah 400 dikali 0 ditambah 600 dikali 0 yaitu 4.875, dan titik D-nya yaitu 26,13,0 sama dengan 150 dikali 26 ditambah 400 dikali 13 dan 600 dikali 0 dan diperoleh 1.900. Titik E diperoleh 0,26,0 sama dengan 150 dikali 0 ditambah 400 dikali 26 ditambah 600 dikali 0, hasilnya adalah 10.400. Nah, dapat disimpulkan bahwa laba maksimum PT Bakery adalah 10.400.000 dan berada pada titik D yaitu 0,26,0. Nah, sekian yang dapat saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau menonton video saya ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama untuk saya sendiri. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.